Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Buya Citasari di liputan seputar Sukorejo. Pada hari ini bertepatan dengan tanggal 15 Juni tahun 2020, santri yang sesuai dengan jenjang pendidikan menurut edaran atau maklumat yang dikeluarkan oleh Pondok Pesantren Salafiyah Safiyah Sukorejo seperti santri Mahat Ali, santri Tahfidzul Quran, santri Madrasah Aliyah, santri Madrasah Idadiyah, dan santri mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Ibrahimi. Baik pemirsa, berikut liputan selengkapnya. Kembalinya santri Pondok Pesantren Salafiyah Safiyah Sukorejo Situbondo sesuai dengan jenjang pendidikan yang telah tertera di maklumat Pondok Pesantren. Kembalinya santri disambut oleh panitia penyambutan santri di halaman kantor pusat Iksas Alumni atau parkir wisata religi yang langsung diselenggarakan di sana cek kesehatan kembali oleh tim medis yang telah dibentuk oleh Pondok Pesantren dengan tetap menjaga protokol kesehatan seperti mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Sistem kembali santri Pondok Pesantren Salafiyah Safiyah pada gelombang kedua ini yang meliputi jenjang pendidikan sebagaimana dalam surat edaran, yaitu santri Mahat Ali, santri Idadiyah, kemudian Tahfidzul Quran, kemudian Madrasah Aliyah, dan juga mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan yang dijadwalkan pada tanggal 15 dan 16 Juni tahun 2020. Itu sebagai proses awal dari jenjang pendidikan masing-masing santri yang kemarin sempat diawali kedatangan para ketua kamar. Ini dalam rangka sebenarnya kita mencoba untuk membuat tahapan-tahapan secara bergelombang untuk melihat situasi dan perkembangan kesiapan kami di internal pesantren tentang ketersediaan fasilitas, karena kita harus tetap menggunakan protokoler standar kesehatan COVID-19 sebagaimana ditentukan oleh pemerintah baik pusat maupun Provinsi Jawa Timur. Nah, oleh sebab itu kehadiran ini menjadi evaluasi untuk menentukan perjalanan atau kembalinya santri pada gelombang-gelombang berikutnya. Kalau kita total dari gelombang pertama yaitu kehadiran para pengurus atau umana, lalu kemudian disusul dengan ketua kamar, dan pada tanggal 15-16 hari ini kehadiran santri sesuai dengan jenjang pendidikan, seluruhnya jika hadir baik dalam Jawa maupun di luar Jawa, kisarannya antara 2.400-an, sehingga dari jumlah santri Pondok Pesantren Salafiyah Safiyah Sukorejo yang berjumlah 14.000 lebih, maka baru dicapai sekitar 2.400 yang akan kembali insya Allah di tanggal kisaran sebelum bulan Juli. Ini target kita. Ternyata evaluasi kami dari pagi tadi, dari jam 8 kita sudah buka pendaftaran ini. Baru ada 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Bondowoso, dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang ini pada tanggal 15. Akan disusul nanti jam 15 dari Nusa Tenggara Barat atau NTB, lalu kemudian dari Situbondo, karena di Situbondo harus melaksanakan rapid test, yang menyusul nanti juga malam dari Kepulauan Raas. Malam sebelumnya maksud kami kemarin malam itu kedatangan santri asal Sapudi dan juga dari Jawa Tengah. Artinya dari berbagai daerah sudah mulai berdatangan, kecuali santri yang asal luar Jawa karena memang ada faktor pembatasan alat transportasi sesuai dengan peraturan pemerintah. Pertama kita melakukan beberapa pemeriksaan, diantaranya sebelum masuk ke tempat pemeriksaan kita melakukan cuci tangan dulu di luar, kemudian masuk ke chamber, kemudian setelah itu kita melakukan registrasi. Setelah registrasi ke meja selanjutnya, yakni screening kesehatan. Ini banyak pertanyaan tentang COVID-19 yang ditanyakan ke santri. Kemudian setelah di screening kita ke verifikasi data, yakni tentang surat pernyataan. Surat pernyataan itu meliputi pernyataan orang tua bahwa dia itu isolasi mandiri 14 hari, kemudian pernyataan santri sendiri bahwa sudah isolasi mandiri 14 hari. Kemudian verifikasi surat kesehatan,
apakah dia rapid test atau tidak. Kemudian setelah diverifikasi ke validasi data. Setelah itu selesai divalidasi data, kemudian di sana ada beberapa minuman dari pengasuh. Kemudian setelah itu ada dua hasil, apakah dia isolasi mandiri di pondok ataukah dia akan kembali ke kamar masing-masing. Kalau dia tidak isolasi mandiri di rumah, maka dia akan diisolasi di sini selama 14 hari. Evaluasinya alhamdulillah berjalan dengan lancar, tidak ada kendala apapun.